Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah functional interface. Pada dasarnya, functional interface digunakan sebagai bentuk dari implementasi functional programming di Java. Konsep ini mendasari Lambda expression yang akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan latar belakang atau motivasi dari konsep functional interface. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari functional interface. Dan yang ketiga, tentu saja, mampu mengaplikasikan konsep ini pada solusi yang teman-teman kembangkan. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama motivation, yang kedua adalah basic konsep dari functional interface, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menulis functional interface atau in action-nya gimana sih. Oke, kita langsung mulai ke materi. Baik, kita akan awali sesi ini dengan motivasi dari kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya functional interface ini. Ini apa sih barang ini gitu ya. Nah, kita akan coba dekati motivasi dari konsep ini melalui modular solution ya. Kita pernah dengar modular solution dan kita sudah pernah bicarakan apa sih modular solution itu. Pada dasarnya modular solution adalah bagaimana kita bisa mendekompos solusi yang kita punya menjadi smaller unit ya. Jadi menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang manageable, yang punya specific goals gitu ya. Dan unit-unit ini kalau di Java kita bisa tulis dalam berbagai bentuk ya, misalnya dalam bentuk kelas gitu, kemudian kita bisa tulis juga dalam bentuk record dan lain sebagainya ya, enum dan lain-lainnya, macam-macam. Nah, however, kadang-kadang kita punya sebuah unit yang sedemikian rupa, kecil sekali dan sangat spesifik. Apa yang akan dia capai gitu, atau goals-nya sangat spesifik. Yang kalau kita tuliskan dalam bentuk code mungkin, atau bentuk fisik ya, bentuk fisiknya mungkin hanya sebuah kelas yang isinya cuma satu metode gitu. Jadi kayak cumbersome banget kita harus bikin sebuah kelas hanya untuk do something gitu, yang sangat small, yang sangat kecil, yang sangat ringkas ya. Bahkan di sana kita tidak melihat adanya kebutuhan konteks objek gitu. Kita nggak butuh objek di sana, atau kita nggak butuh konteks yang sifatnya objek ya. Misalnya kita tidak butuh this ya, keyword this, kita nggak butuh itu bahkan ya, saking simpelnya gitu ya. Nah, keyword this itu kan dipakai untuk yang kalau dia mau mengakses nilai-nilai yang scope-nya instance ya. Nah, ini kita bahkan nggak butuh itu, saking simpelnya si unit ini gitu ya. Nah, apa solusi yang bisa kita lakukan untuk merepresentasikan si unit yang kecil ini? Basically kita bisa pakai local class ya. Jadi teman-teman masih ingat ya, local class, kemudian alternatifnya kita bisa bikin anonymous class, dan sekarang kita ketemu dengan yang namanya functional interface. Jadi kita bisa bungkus itu dalam sebuah function dalam tanda kutip. Function di sini sebenarnya merujuk pada konsep functional programming. Jadi sebuah unit yang memang bentuknya itu function, sangat kecil sekali. Nah, kalau di Java perlu diingat bahwa Java itu strongly typed language ya. Jadi dia harus punya type ya, harus punya type reference. Nah, sementara function itu kan bukan type reference ya. Jadi function itu adalah sebuah kalau di Java function itu adalah sebuah metode gitu, direpresentasikan dalam sebuah metode. Nah, lantas bagaimana? Nah, dia butuh sebuah reference type, jadi kita akan create sebuah functional interface. Jadi kita akan create sebuah interface yang sebenarnya itu merepresentasikan sebuah fungsi ya. Jadi hanya punya sebuah abstract method. Nanti kita akan lihat ya. Jadi dari sana datangnya konsep functional interface. Jadi sebuah interface yang merepresentasikan sebuah fungsionalitas atau sebuah unit yang sangat kecil, bahkan hanya atau lebih cocok ditulis dalam sebuah function instead of sebuah kelas. Nah, konsep ini nanti kita akan pakai di Lambda
Dan kalau di C, teman-teman mungkin masih ingat ya, ini adalah bentuk implementasi dari pointer to function. Oke, kita akan lihat selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke konsep dasar dari functional interface ya. Apa sih sebenarnya functional interface ini? Pada dasarnya functional interface itu adalah sebuah interface gitu ya, yang mencerminkan sebuah fungsionalitas ya. Jadi instead of merepresentasikan sebuah objek nantinya yang utuh, yang full-fledged, ini merepresentasikan sebuah fungsionalitas saja. Misalnya let's say ngeprint, itu ngeprint ya simply ngeprint gitu ya, atau sending data gitu ya, simply sending data gitu. Jadi nggak kompleks. Cuma punya satu goal, satu tujuan, dan bisa diimplementasikan secara sederhana. Nah, sebuah functional interface ini hanya diizinkan memiliki sebuah abstract method. Nah, kalau interface biasa, itu kan bisa punya banyak ya abstract method, yang bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau functional interface hanya boleh punya satu abstract method. However, dia masih boleh punya metode yang lain yang tidak abstrak. Misalnya dia punya default method, dia boleh punya static method, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau abstrak metodenya hanya boleh satu. Kenapa cuma satu? Ya karena dia akan mencerminkan sebuah function, tanda kutip ya. Kalau di functional programming ya, jadi cuma sebuah function, tanda kutip. Kemudian kalau teman-teman ingin menggunakan konsep ini ya, si Java itu sudah menyediakan banyak sekali interface yang teman-teman bisa pakai, bisa gunakan di solusi teman-teman kalau memang tentu saja comply. Oh, saya butuhnya seperti ini, dan oh ya, opsi tersebut ada di Java yang sudah disediakan interface-nya. Jadi saya tinggal pakai nih. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di Java util function package. Jadi nanti kita akan lihat. Kemudian kalau teman-teman masih ingin meng-create sebuah interface yang sifatnya adalah functional interface, teman-teman bisa bikin sendiri ya, boleh ya. Nanti functional interface-nya itu teman-teman beri anotasi add functional interface, itu untuk menyampaikan kepada compiler bahwa ini adalah functional interface ya, ini bukan interface biasa. Oke, jadi itu hanya untuk kayak documentation dan untuk informasi kepada si compiler nantinya yang menggunakan di mana Anda menggunakan functional interface yang Anda create sendiri. Oke, teman-teman perlu menguasai beberapa konsep ini supaya nanti di functional interface ketika kita cerita tentang ini ya, teman-teman bisa cepat nangkapnya. Yang pertama, teman-teman perlu paham tentang generics. Silakan lihat ke materi generics jika teman-teman pengen merefresh. Kemudian yang kedua adalah nested constructs. Secara spesifik silakan lihat di anonymous classes. Jadi kita akan banyak menggunakan anonymous classes di sini dan tidak menggunakan local classes karena itu lebih simple gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini contoh sebuah functional interface yang disediakan oleh Java di package Java util function ya. Jadi di sana ada salah satu kelasnya adalah predicate ya. Jadi ada sebuah predicate atau predikat kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Predicate di sini teman-teman perhatikan ya. Di sana ada annotation functional interface ya di line ke-39. Kemudian di sana dia cuma punya sebuah abstrak method ya, yaitu test, jadi di line 49 ini ya. Jadi ada satu saja, sementara yang lainnya itu ada default method ya, kemudian ada static method ya. Perhatikan di sini tidak ada approach atau tidak ada konteks objek ya, semua di sini tidak ada this ya. Jadi ya itu salah satu karakteristiknya. Saking simpelnya si tes ini nanti ya, kita hanya fokus ke yang tes aja, yang lain-lain ini kita nggak fokus. Maksud saya kita tidak akan bahas ya yang lain-lain, kita hanya akan menggunakan tes aja. Nanti kita akan override si tes ini ya, si metode tes ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, berikut ini adalah screenshot atau capture dari
Java util function package-nya. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini hanya sebagian ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri di Java documentation, itu banyak sekali pilihannya. Nanti teman-teman bisa lihat mana yang cocok ya. Silahkan perhatikan deskripsinya dan mungkin bisa baca lebih lanjut source code-nya. Saya biasanya sih gitu ya, supaya lebih paham. Oke, kita akan menunjukkan beberapa saja penggunaan dari functional interface yang ada di sini ya. Jadi kita tidak akan meng-create functional interface kita sendiri. Instead kita menggunakan yang sudah ada. Karena commonly case yang kita hadapi itu bisa di-solve kok dengan menggunakan yang udah ada ini. Jadi kita nggak perlu reinvent the wheel gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba meng-create sebuah solusi dari sebuah case tadi nanti. Kita akan menggunakan predicate dan be predicate. Jadi predicate ini dia cuma request satu buah parameter. Yang kedua adalah be predicate, namanya juga be itu 2, berarti dia membutuhkan 2 buah parameter gitu. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke. Kita akan bahas terlebih dahulu salah satu dari functional interface yang ada di Java ini. Misalnya kita ambil contoh predicate interface ya. Kita ambil contoh predicate interface, hanya satu aja yang kita coba bahas ya. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa di object oriented kita itu dibawa, solusi kita dibawa untuk mendekati konsep-konsep yang ada di real world. Jadi kita melihat benda-benda itu sebagai objek atau apa-apa yang ada di dalam solusi kita sebagai objek ya. Interaksi antar objek yang kemudian menghasilkan suatu solusi. Nah, sebuah objek atau kalau di dunia nyata ya juga sebuah objek itu punya predikat. Teman-teman barangkali masih ada SPOK gitu ya. SP jadi subjek predikat. Jadi ada yang bisa dia lakukan atau dia punya karakteristik tertentu, itu bisa dituangkan dalam bentuk suatu predikat gitu ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini kita punya sebuah mobil ya. Ini sebuah mobil, ini tentu saja sebuah objek ya, objek mobil. Nah, itu mobil yang itu gitu ya. Jadi objek mobilnya sudah spesifik. Yang itu tuh gitu ya. Jadi kita sudah sama-sama lihat objek mobilnya. Jadi bukan objek mobil yang kita nggak yang sama-sama nggak sepakat. Ya. Misalnya ada sebuah mobil kita sama-sama lihat, lalu kita anggap itu sebuah objek yang sekarang kita sedang bicarakan. Nah, sebuah mobil itu bisa kita lihat predikatnya atau kita bisa definisikan predikatnya. Tentu saja predikat ini sangat tergantung pada konteks pembicaraannya. Jadi kan kalau di dunia nyata kita ngomongin, oh itu ada mobil tuh, nah mobilnya tuh begini-begini. Nah itu tentu kita punya konteks ya. Jadi misalnya saya dan Anda di satu lokasi yang sama, melihat mobil yang sama, terbentuklah sebuah konteks. Oh tentang ini gitu ya. Jadi ada konteksnya. Misalnya konteksnya adalah di suatu situasi, let's say di sebuah showroom misalnya gitu, contoh aja nih. Nah kemudian kita bisa membentuk beberapa predikat ya, yang menurut kita cocok atau menurut kita sepakati. Misalnya yang pertama adalah mobil itu bisa berlari dengan kencang ya, bukan berlari ya, melaju ya, bisa melaju dengan kencang. Kita punya asumsi yang dimaksud dengan melaju dengan kencang itu apa? Misalnya dia bisa melaju lebih dari atau sama dengan 100 km per jam atau top speednya ya, top speednya lebih dari 100 km per jam. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan predikat bahwa oh mobil itu mahal, mobil yang itu tuh yang kita sedang bicarakan itu yang itu gitu ya. Kenapa bisa mahal? Karena misalnya harganya lebih dari atau sama dengan $1 juta, itu kita bilang mahal misalnya ya. Kemudian mobil itu kita bisa sebutkan mobil keluarga, jenisnya itu mobil keluarga. Kenapa? Karena seatnya itu lebih besar atau sama dengan 7, jadi bisa menampung 7 orang di dalamnya gitu ya. Jadi bisa 7, 8 mungkin gitu ya. Jadi kira-kira ya. Jadi adalah contoh predicate. Nah, sebuah objek itu bisa punya multiple predicates ya, tergantung sama konteks tadi.
Bisa saja punya satu, bisa punya dua, dan seterusnya, tergantung sama konteksnya ya, lagi-lagi ke konteks. Oke, kita akan lihat yang lain, contoh yang lain, bagaimana dengan student atau mahasiswa. Kira-kira predikatnya apa saja? Nah, di sini saya tuliskan beberapa, karena kembali lagi predikat ini tergantung sama konteks. Yang pertama adalah seorang mahasiswa yang kita sama-sama lihat gitu, misalnya, oh si itu, si anu, si itu gitu, yang kita sedang sama-sama sepakati, kita lagi ngomongin dia gitu ya. Nah, kita bisa bilang bahwa, oh dia ini kandidat cum laude, atau dia ini sebenarnya saat ini sudah dalam state cum laude. Kenapa cum laude? Ada aturannya. Apa aturannya? Bahwa GPA-nya atau IPK ya, itu lebih besar sama dengan 3,51 dari skala 4 tentu saja. Jadi kita sama-sama sepakat, oh ya dia itu cum laude nih. Kenapa? Ya dia memenuhi syarat ini, gitu ya. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat ini atau di bawah dari 3,51, makanya maka dia tidak akan disebut dengan mahasiswa cum laude, misalnya seperti itu. Kemudian oh itu mahasiswa veteran gitu. Apa veteran? Veteran itu yang udah masa studinya udah melewati yang normal atau melewati yang direncanakan. Yang direncanakan itu 8. Jadi kalau lebih dari 8 itu sudah veteran ya. Jadi oh itu mahasiswa itu veteran gitu ya. Jadi di semester 9 ke atas gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa definisikan yang lain ya. Predikat yang lain yang menurut teman-teman cocok ya, dan konteksnya sama-sama disepakati. Misalnya mahasiswa teladan. Apa sih mahasiswa teladan itu? Oh, mahasiswa teladan itu yang nilai perilakunya let's say AB gitu ya. Kemudian tidak punya nilai C untuk kuliahnya, atau dan seterusnya gitu ya. Itu contoh, teman-teman bisa cari yang lain ya. Ini untuk predikat mahasiswa. Nah, ini adalah daftar interface yang merupakan functional interface yang tadi ya sebenarnya. Di sini teman-teman bisa pilih interface yang paling cocok dengan kasus dan situasi teman-teman, yang teman-teman ingin tackle gitu ya, problems yang teman-teman ingin tackle. Key yang di sini ingin saya emphasize adalah konsep dari predicate itu juga tercermin di interface yang lain. Konsepnya sama semua. Tentu dengan berbagai karakteristik yang mungkin sedikit banyak akan berbeda. Misalnya contohnya ada di sana consumer misalnya. Consumer itu digunakan untuk suatu function yang hanya menerima sebuah parameter, tapi dia tidak akan mengembalikan suatu nilai. Makanya teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Jadi di sana dijabarkan consumer T gitu ya. T. Kemudian di sana disebutkan bahwa merepresentasikan suatu operasi yang accepting sebuah parameter tapi tidak ada returnnya gitu ya. Nah, kalau tadi yang predicate itu dia menerima sebuah parameter tapi mengembalikan sebuah result ya, atau sebuah return value ya, yang return value-nya itu bertipe boolean kalau yang tadi predicate. Nah, kalau yang consumer ini enggak ya, dia tidak punya return ya. Kemudian ada yang be consumer. Be consumer itu dia menerima dua buah argumen ya, atau dua buah parameter ya, tapi tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian di sana ada yang namanya be function. Kenapa be function? Ya namanya juga be ya, berarti dua parameter ya. Kemudian ya teman-teman masih ingat ya, function itu harus mengembalikan sebuah value atau sebuah return value gitu ya. Jadi kalau di sini be function dia menerima dua buah parameter dan mengembalikan sebuah value gitu ya. Kalau dia cuma mengembalikan kalau dia hanya menerima sebuah parameter dan mengembalikan sebuah value, teman-teman bisa pakai function. Di sini ada interface juga namanya function. Oke, itu kira-kira seperti itu deh. Jadi teman-teman silakan explore, baca dokumentasi ini supaya lebih ngerti ini buat apa sih gitu. Yang ini buat apa nih? Karakteristiknya sama ini bedanya di mana? Kalau perlu teman-teman lihat source code-nya ya. Saya biasanya seperti itu supaya lebih ngerti. Oh, ini dia lakukan. Gitu ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan functional interface ini. Nah, saya akan demokan live code gitu ya.
Kemudian kita akan angkat sebuah case study ya, supaya lebih make sense ya, lebih bisa dipahami kira-kira seperti itu. Nah, case study-nya adalah rectangle. Jadi kita punya sebuah rectangle. Rectangle itu kotak gitu ya, kotak gitu. Nah, rectangle itu tentu punya dua buah atribut ya, yaitu sebuah tinggi dan lebar gitu. Jadi tinggi height dan lebar width gitu ya. Jadi height dan width. Kemudian kita akan meng-create sebuah operation atau sebuah function dalam tanda kutip yang digunakan untuk memeriksa sebuah predikat ya. Apakah si kotak tersebut memenuhi predikat yang kita akan sematkan kepada dia. Nah, predikat yang akan kita sematkan kepada dia ini adalah apakah kotak tersebut sebuah square atau sebuah persegi. Nah, persegi itu kan tinggi dan lebarnya itu sama, atau height dan width-nya itu sama. Ya, jadi panjang dan tinggi dan lebarnya itu sama. Ya, kalau nggak sama berarti dia bukan sebuah persegi ya, melainkan sebuah persegi panjang. Atau kalau di bahasa Inggris sebuah square ya. Square itu yang persegi ya. Sementara kalau persegi panjang yaitu ya rectangle gitu ya. Kemudian kita akan buat satu lagi predikat, yaitu sebuah kita akan cek apakah sebuah kotak itu adalah sebuah jumbo rectangle. Jumbo square. Apa jumbo square? Jumbo square itu tentu saja dia harus memenuhi syarat square dan ukurannya somewhat, let's say, gede gitu ya. Nah, batasan gede ini apa? Batasan gede ini ketika let's say tingginya atau lebarnya itu lebih besar atau sama dengan 20 cm misalnya. Nah, maka kita akan sebut itu sebagai jumbo square. Jadi persegi yang besar ya, persegi yang jumbo. Oke. Kita akan coba meng-create dua buah predikat ini terhadap si rectangle. Oke, kita akan lihat ya. Baik, saya akan sekarang mendemonstrasikan bagaimana cara nge-develop solution dengan menggunakan functional interface yang tadi kita diskusikan ya. Nah, case yang kita akan bahas adalah rectangle. Jadi kita akan punya sebuah rectangle, kelas rectangle gitu ya. Kemudian kita akan create dua buah predikat atau dua buah functional interface. Nah, kita akan pakai yang sudah existing punya Java untuk memeriksa apakah sebuah rectangle itu merupakan square atau sebuah persegi, dan apakah rectangle tersebut sebuah jumbo square. Apa jumbo square? Jumbo square adalah persegi yang ukurannya, ukuran sisinya ya, itu lebih besar sama dengan 20 cm misalnya, di sini contohnya 20 cm. Oke, sekarang kita punya dua buah kelas ya, yaitu driver. Ini entry point-nya masih kosong ya. Kemudian kita punya sebuah rectangle, kelas rectangle. Nah, kita akan coba implementasikan dari sini untuk mendefinisikan sebuah rectangle itu seperti apa. Nah, kita awali dari konsep rectangle di sini, di konteks pembicaraan kita, bahwa sebuah rectangle tidak dimaksudkan untuk dimodifikasi. Nah, karena karakteristiknya itu, saya pikir lebih cocok kita membuat ini dalam bentuk record ya. Jadi lebih cocok di dalam bentuk record. Kemudian saya akan definisikan dua buah atribut yang ada di rectangle, yaitu height ya, tinggi, dan width atau lebar. Kemudian saya akan create sebuah toString untuk merepresentasikan height dan width-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa simak ya, saya akan tuliskan di sini.
Oke, untuk kelas atau record rectangle ini sudah jadi ya, kita punya sebuah record, kemudian punya dua buah um, atribut ya. Jadi instance level attribute adalah height dan width. Dua-duanya nanti akan final, tipenya double. Kemudian kita akan secara gratis dapat canonical constructor dan asesor untuk masing-masing atribut ya. Jadi as simple as this gitu. Sesimpel ini ya. Kemudian nanti printingnya height-nya berapa dan width-nya berapa. Very simple. Nah, kemudian kita akan merujuk ke atau kita akan pindah ke entry point ini. Di sini kita akan create dua buah rectangle. Rectangle pertama ukurannya adalah 10 kali 12. Lalu rectangle kedua adalah 22 kali 22. Nah, nanti untuk rectangle yang pertama ini tentu saja tidak bisa memenuhi syarat dari square dan tidak memenuhi syarat dari jumbo square. Kalau jumbo square itu ukurannya harus lebih besar sama dengan 20 dan memenuhi syarat square. Untuk yang rectangle yang kedua yang ukurannya adalah 22 kali 22, tentu dia akan memenuhi kedua syarat dari predikat ya, baik predikat yang pertama dan predikat yang kedua. Nanti kita akan lihat. Terlebih dahulu saya akan create si rectangle-nya dulu dan saya akan printing ya. Oke, untuk bagian ini, untuk saat ini sesimpel ini terlebih dahulu. Nah, kita akan coba tes seperti apa luarannya, ini siaran ya. Oke, nah itu luarannya. Jadi ini yang tadi sebelumnya, yang saya udah coba nih sebelumnya. Nah, luarannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi luarannya adalah height-nya itu 10 dan 22, lalu yang kedua adalah 22 dan 22. Jadi ini sudah pas. Kemudian sini saya coba clear ya. Kemudian berikutnya adalah meng-create sebuah, bukan sebuah ya, dua buah predikat ya. Kita akan create dua buah predikat. Nah, predikat ini sebenarnya adalah sebuah functional interface yang teman-teman bisa lihat di dokumentasi. Jadi predikat itu akan menerima sebuah parameter, dan melalui parameter ini kita akan bisa melakukan suatu proses atau operasi tertentu dan tidak mengharapkan suatu tipe return yang lain selain boolean. Jadi predikat ini hanya akan mereturn sebuah boolean, baik itu true atau itu false tentu saja. Nah, yang pertama kita akan create sebuah predikat untuk mengecek apakah sebuah rectangle itu square atau tidak gitu ya. Jadi apakah panjang sisinya itu sama. Nah, kalau panjang sisinya itu nggak sama, tentu dia bukan square. Tapi kalau panjang sisinya itu sama, berarti dia adalah sebuah square. As simple as that, oke? Nah, sekarang kita akan create si function-nya dalam tanda kutip ya. Nah, di sini saya akan pakai predikat. Kemudian tipe dari parameternya apa? Nah, parameternya tipenya adalah rectangle, jadi kita akan supply sebuah rectangle. Kemudian nama dari function-nya, nama dari function-nya adalah is square misalnya, gitu ya, is square. Kemudian di sini saya akan implementasikan konsep anonymous function, anonymous class, bukan anonymous function ya, anonymous class ya. Kalau anonymous function itu di JavaScript ya, di PHP juga, tapi ini namanya anonymous class ya, teman-teman masih ingat barangkali ya. Nah, kemudian saya akan implement sebuah metode di sini. Metodenya adalah tes ya. Metode tes ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah value yang kita akan supply, which is di sini adalah rectangle, itu memenuhi suatu syarat tertentu. Nah, terlebih dahulu saya akan create sebuah tes di sini ya, sebuah output ya. Jadi kita akan print apakah luaran dari is square ini ya.
Jadi is square dot test, kemudian kita supply rectangle 1 gitu ya. Nah, dengan case yang serupa kita bikin yang rectangle 2. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita belum mengimplementasi apa-apa ya, returnnya masih false. Jadi kalau kita run ini, ya tentu di bawah sini ya false ya, dua-duanya false. Nah, kita akan implement sekarang. Nah, syarat dari sebuah sebuah rectangle itu square adalah tinggi dan lebarnya itu sama panjangnya. Jadi kita pakai T ya. T-nya apa? T-nya adalah rectangle yang kita akan supply, ini T ini ya. Kemudian kita ambil height-nya. Kemudian kita akan tes apakah dia sama dengan width-nya ya. Nah, ini metode ini udah aksesori ini sudah gratis diberikan oleh Java ketika kita create sebuah record ya. Jadi ininya seperti ini, simple sekali, dan kita akan coba run ya. Oke, baik. Di sini teman-teman perhatikan ya, luarannya adalah false dan true ya. Tentu saja untuk yang rectangle 1 dia akan false karena dia ukurannya 10 kali 12. Ini nggak cocok, nggak sama gitu ya. Nah, sementara kalau yang kedua ini adalah rectangle 2 ini ukurannya cocok ya, karena 22 kali 22. Jadi ini memang square. Nah, berikutnya kita akan coba create ini saya rapiin ya, jangan banyak makan space. Yang berikutnya adalah kita ngecek apakah sebuah rectangle itu selain square dia juga jumbo ya. Jumbo itu di sini karakteristiknya adalah lebih besar dari sama dengan 20 panjang atau tinggi atau lebarnya gitu ya. Jadi karena dia sudah square pasti tinggi dan lebarnya itu sama, dan tinggi dan lebarnya ini harus lebih besar sama dengan 20. Di sini misalnya cm. Oke, kita menggunakan konsep yang sama dengan yang di atas nih ya. Saya copy nih yang di atas ini. Saya copy karena konsepnya sangat mirip. Jadi sini saya ganti nama jadi is jumbo square. Jumbo square, kemudian nah, syarat dari jumbo square adalah pertama dia harus square. Ya, ini syaratnya terpenuhi, dan tingginya itu harus lebih besar sama dengan 20. Very simple ya. Jadi kemudian kita akan coba lagi di sini. Di sini kita ganti jadi is jumbo square. Oke, kita taruh di sini lagi, ini nomor 2. Oke, kita run sekarang. Nah, teman-teman perhatikan ya, untuk yang pertama, rectangle yang pertama itu dua-duanya false ya. Kenapa? Dia bukan square dan dia bukan jumbo square. Lalu yang kedua di sini dia square dan dia jumbo square. Nah, coba kita main dengan yang ketiga deh biar lebih seru ya. Yang ketiga ini let's say dia rectangle-nya 18 misalnya. Jadi ini panjang dan tinggi dan lebarnya 18 dan 18 misalnya. Kemudian kita printing ya di bawah ya. Kita printing. Nah sekarang kita akan coba run. Nah, sini teman-teman perhatikan ya. Untuk yang ketiga ini adalah square, tapi dia tidak jumbo square, ya, tidak jumbo square. Oke, kira-kira ini seperti itu, ya, untuk kasus yang ini. Oke, saya clean sekarang. Nah, berikutnya kita akan coba lebih seru lagi, ya lebih seru ya. Bagaimana jika kalau kita perhatikan ini ya, di sini si jumbo square ini sebenarnya menggunakan atau memanfaatkan konsep yang sama dengan square ya. Jadi bagian yang ini, bagian di line 14 ini ya, dengan yang di bagian ini itu sama. Ya kan, sama kan? Nah, bagaimana kalau kita mereuse yang di atas ini? Bisa nggak kita passing atau kita lemparkan is square ini ke dalam si
is jumbo square, jadi menjadi parameter gitu. Nah, itu bisa-bisa saja, itu adalah konsep callback ya. Jadi, kalau di C kita pakai pointer to function, kita melempar sebuah function ke dalam function yang lain melalui pointernya. Nah, sementara kalau di sini kita melempar function objeknya gitu ya ke dalam function objek yang lain. Gitu ya. Jadi, kita coba main-mainin. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, kita tidak bisa lagi menggunakan predicate karena predicate ini hanya bisa menerima satu buah parameter. Nah, kita butuh yang bisa dua buah parameter. Apa itu? Kita bisa pakai bPredicate. Nah, bPredicate ini konsepnya sama dengan predicate, cuman parameternya dua. Yang parameter pertama nanti kita akan pakai rectangle, sementara parameter kedua adalah sebuah predicate lain, gitu ya. Predicate lain ini nanti kita akan pakai si is_square. Oke, kita coba mainin sekarang nih. Oke, yang pertama kita pakai bPredicate. Kita ganti jadi bPredicate. Kemudian parameter keduanya adalah karena kita akan melempar si is_square, tentu parameter keduanya adalah bertipe ini ya. Ini saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Gitu. Kemudian kayak kompleks banget ya. Kemudian ini saya pakai bPredicate tentu saja. Lalu rectangle, koma, nih. Kira-kira ini seperti ini. Ya, parah ya. Kemudian untuk tesnya tentu saja akan mengikuti structure dari si predicate ini ya. Kalau kita perhatikan nanti di sini tentu ada satu parameter tambahan. Nah, kita bisa simpelnya sih, gampangnya kita pilih aja yang ini ya. Nah, dia akan create. Nah, jadi ini yang baru ya, ini yang baru. Nah, kita pindahin aja ini ke bawah ya. Ini kita pindahin ke bawah. Ini. Kemudian saya taruh di sini ya. Ini. Kemudian untuk bagian yang ini bagian yang ini ya. Ini saya ganti dengan si U ya. Apa U ini? U ini adalah sebuah predicate lain yang nanti akan kita supply. Nah, ini saya ganti dengan U, kemudian saya panggil tes, kemudian saya masukkan T. Apa T ini? T ini adalah rectangle ini. Ya. Oke, membingungkan. Nah, sekarang untuk yang di sini tentu harus berubah karena dia tidak bisa lagi menerima satu, tapi dia harus menerima dua. Nah, yang kedua ini kita passing adalah is square. Ini ya. Kita passing is square, saya copy ya. Cepat, saya copy, saya paste sini. Oke, ininya kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada chain of method call ya, atau function call dalam tanda kutip. Jadi ketika kita panggil bPredicate di sini ya, ini kan bPredicate ya. Nah, kita panggil tesnya, kita supply sebuah rectangle yaitu rectangle 1 dan is_square. Is_square itu adalah ini ya, objek function yang ini. Dia akan masuk ke sini ya. Ini akan rectangle 1 misalnya. Lalu ini adalah is_square. Kemudian dia akan tes dulu dengan menggunakan si is_square yang tadi di sini ya. Dia akan cek apakah ini square. Siapa square? Si rectangle 1. Oh, ternyata nggak square. Nah, kalau udah nggak square ya udah dia akan return false. Sementara kalau kita lihat yang kedua di sini ya, yang kedua kita lempar rectangle 2 dan is_square. Rectangle 2 akan dites terlebih dahulu dengan apakah dia square atau tidak gitu ya. Oh iya, dia square. Kemudian dia akan cek lagi apakah tingginya lebih besar sama dengan 20. Oh iya, makanya dia akan return true. Nah, lalu yang ketiga di sini karena kita lempar rectangle yang ukurannya kurang dari 20, maka tentu saja ketika dites apakah dia square, jawabannya adalah yes, tapi apakah dia sebuah jumbo square, tentu jawabannya adalah tidak. Nah, kita coba run sekarang. Nah, ini ya, jadi teman-teman perhatikan ya, outputnya tetap sama dengan yang tadi, cuman di sini kita sudah pakai chain, jadi kita sudah menggunakan atau mereuse si is_square ini. Ya, jadi is_square ini kita reuse di bawah sini. Jadi instead of kita developing the same mechanism seperti di sini, kita menggunakan atau kita mereuse object function is_square ini. Nah, kira-kira idenya seperti itu ya, mudah-mudahan nyambung.
Baik, berikutnya kita akan melihat case study yang lain. Nah, case study ini sebenarnya sudah kita bahas di em, materi sebelumnya ya mengenai local classes dan anonymous classes. Nah, cuman coba bagaimana kalau kita implement ini dengan menggunakan pendekatan em, functional interface gitu ya. Kira-kira seperti apa hasilnya? Nah, teman-teman, saya akan remind sedikit bahwa case study yang akan kita pakai ini berkaitan dengan gimana kita nge-format phone number. Jadi phone number itu em, biasanya ya kita tulis dalam em, apa namanya gabungan ya atau mixing dari em, digit dan dashes. Jadi ada misalnya 0852 dash 622 dash 112 dash something something misalnya seperti itu. Nah, kita ingin meremove benda-benda atau karakter yang bukan digit karena nomor telepon itu digit semua. Kemudian let's say panjang dari sebuah nomor telepon itu adalah 10 karakter. Jadi kalau lebih dari 10 karakter atau kurang dari 10 karakter, kita assume itu salah ya, nomornya salah. Kita simak terlebih dahulu, kita refresh hasil kerja kita di sesi yang kemarin ya mengenai kasus ini. Kemarin kita menghasilkan 3 buah artefak ya, 3 buah apa namanya construct ya. Construct yang pertama tentu adalah sebuah entry point-nya, sebuah driver, kemudian kita punya sebuah interface, namanya adalah iPhone number formatter, dan kemudian kita punya sebuah phone number printer. Di dalamnya kita implementasikan atau kita create sebuah anonymous classes ya, yang merupakan implementasi dari iPhone number formatter. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mentransformasi ini menjadi sebuah ke dalam bentuk functional interface. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat ya. Yang pertama adalah sebisa mungkin kita harus menemukan functional interface yang cocok untuk kasus ini. Ada nggak kira-kira? Kita cari di Java Util Function, di package itu, kira-kira ada interface yang cocok nggak dengan ini? Kalaupun kita harus mengubah bagaimana cara kerja dari solusi kita, that's fine. Yang penting kita bisa temukan yang match ya, yang cocok ya, karena ini kan tugasnya juga cuma ngeformat ya, very simple. Nah, kira-kira ada nggak yang cocok? Ya ada ya, nanti kita akan pakai yang namanya consumer. Jadi consumer itu akan menerima sebuah parameter, nanti parameter di sini adalah phone number-nya tentu saja, dan tidak memberikan return apapun ya. Jadi dia yang namanya juga consumer yang nge-consume ya, tidak mengeluarkan apapun ya. Jadi dia akan mengkonsum suatu parameter, suatu nilai adalah phone number, lalu dia akan tampilkan hasil formatted-nya. Nah, kita akan menggunakan code base yang tadi, kita akan modifikasi sedikit demi sedikit sehingga nanti menjadi solusi dengan menggunakan functional interface. Nah, saya akan demonstrasikan. Baik, sekarang saya akan demonstrasikan gimana sih cara kita mentransform solusi kita yang kemarin ke dalam bentuk functional interface. Nah, di sini ini solusi yang kemarin ya. Jadi kita punya sebuah driver tentu saja. Di sini kita pakai si printer, lalu kita printing gitu ya. Kemudian kita punya sebuah interface ya. Ini interface tadi untuk formatter. Kemudian kita punya sebuah phone number printer. Di sana kita create sebuah anonymous class yang merupakan implementasi dari iPhone formatter. Nah, ini implementasinya kira-kira seperti ini. Nah, kita akan transform ini ke dalam bentuk functional interface. Nah, gimana caranya? Yuk kita ikuti step by step-nya ya. Baik, yang pertama kita akan menuju ke si driver. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa kita akan menggunakan sebuah functional interface. Jadi kita harus cari interface yang cocok buat kita. Nah, interface yang cocok buat kita, karena saya udah liatin tadi ya, adalah consumer. Jadi dari banyak opsi, menurut saya consumer yang paling cocok. Mungkin ada yang berpikir, kenapa nggak pakai function aja, karena ada interface function namanya. Itu kayaknya cocok juga buat kita. Bisa ya, jadi itu tetap bisa teman-teman pakai, boleh, nggak ada masalah.
Yang perlu adalah bagaimana nanti teman-teman mengadaptasi solusi yang sebelumnya menjadi solusi yang match dengan karakteristik dari interface yang teman-teman pilih di Java Util Function ya. Teman-teman boleh pilih yang mana saja, tentu saja yang match, tapi teman-teman harus ingat solusi yang atau pilihan interface yang teman-teman pilih memang bisa atau cocok dengan kasus yang teman-teman akan selesaikan gitu ya, dan bisa ditransformasi, dia cocok gitu ya. Nah, itu yang agak-agak perlu sense ya. Oh ya, ini kayaknya cocok, ini kayaknya enggak gitu ya. Oke, however di sini kita akan saya akan demonstrasikan gimana cara kalau kita menggunakan consumer. Jadi interface-nya namanya consumer. Ingat bahwa teman-teman bisa pakai yang lain, misalnya pakai interface function. Jadi ada interface namanya function. Boleh juga, itu bisa juga ya, tapi approach-nya agak sedikit berbeda. Oke, nah kita implementasikan saja untuk yang menggunakan consumer. Baik, di sini ini saya akan komen terlebih dahulu ya. Saya komen ya. Kemudian kita akan implementasikan di sini untuk si consumer-nya ya. Kita akan create consumer. Kemudian ini ya. Kemudian dia akan menerima sebuah parameter ya. Parameter yang akan kita gunakan adalah string ya, karena nomor telepon ini kan string. Kemudian let's say namanya adalah phone number formatter ya. Phone Oke, kemudian kita akan create sebuah anonymous kelas untuk si phone number formatter ini ya. Oke, kemudian kita akan implement metodenya ini ya. Nah, di sini dia tidak punya return sama sekali, tapi dia menerima sebuah phone number nanti di sini. T ini adalah phone numbernya. Jadi kita bisa mulai mencicil tesnya. Nah, tesnya di sini tentu saja adalah karena dia tidak mereturn apapun, maka proses printingnya harus ada di dalam sana. Jadi proses printing si phone number itu harus ada di dalam sini ya, harus ada dalam sini. Jadi di sini kita hanya melempar value saja. Jadi phone number dot accept, kemudian kita passing yang ini, masukin sini. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang kedua juga begitu ya konsepnya. Ini saya coba saja biar cepat. Oke, kemudian kita implementasikan di sini ya. Oke, nah untuk implementasi yang ada di dalam sini, tentu saja ini kan cuma satu metode ya, cuma satu behavior, maka kita harus bisa ngekompres ini menjadi satu behavior. Di sini kan kita punya ini ya, apa namanya, kelas level attributes ya. Nah, ini nggak bisa kalau di sini ya, di sini nggak bisa karena dia tidak punya konteks kelas. Kemudian dia punya konteks kelas, tapi kita tidak akan menggunakan itu ya. Jadi kita akan apa namanya, create ya, dia menjadi satu flow saja ya. Jadi kita akan pindahkan ini ya, sedikit demi sedikit ya. Saya copy, saya pindahin ke sini ya. Jadi ini bukan class level, ini saya hapus. Kemudian operationnya ini ya, yang di dalam sini ini saya copy aja ya, ini karena sama ya, kita cuma mentransformasi nih. Ini kita copy ini, kemudian di sini ya saya paste di sini ya, saya paste, saya rapiin. Nah, ingat bahwa kita tidak punya konteks objek di sini atau konteks instance di dalam functional interface ini ya, kita nggak bisa pakai itu. Jadi instead of menggunakan this ya, tentu kita harus bikin yang semua serba lokal ya. Jadi ini kita akan bikin sebuah string formatter formatted phone number. Kemudian di sini juga saya ganti dengan seperti ini karena ini lokal. Kemudian ini saya juga buat seperti ini
ya. Lalu yang di sini, nah ini dia nggak boleh ada this ya, jadi ini juga nggak perlu, nggak ada return. Lalu kita harus printing di sini ya, kita harus printing di sini outputnya, output dari proses formatting ini ya. Nah, kita bisa ambil dari sini untuk itu, ini ya, kita ambil dari sini, ini kita copy aja, karena sama ya. Kita copy, ini kita pindahin sini, kita pakai sistem. Kemudian ini saya rapiin, ini kita rapiin. Kemudian ini tidak ada phone number ya, jadi karena yang ada adalah T ya, T ini adalah phone number aslinya, jadi saya ganti dengan T, begini saja. Dan saya rapiin, oke, udah jadi. Nah, ini saya rapiin lagi ya, saya hapus nih extra line-nya sini. Oke, seperti ini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba run ya. Kita run. Oops. Data type explicit encoding encoding set. Oke, ini phone number ya. Ini harusnya ini adalah T ya. Ini belum dicopas nih. Belum diganti ya. Oke. Kemudian kita run ulang. Oke, sudah keluar outputnya ya. Jadi ini outputnya ini sama dengan yang sebelumnya, yang kita belum menggunakan belum menggunakan si functional interface. Jadi konsepnya sama, konsepnya berbeda gitu ya, tapi hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama meskipun menggunakan approach yang berbeda. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Oke, itu untuk materi kali ini. Jadi saya pikir sudah cukup ya. Mohon teman-teman untuk coba mengeksplorasi lagi mengenai functional interface. Teman-teman bisa coba beberapa interface yang disediakan oleh Java. Teman-teman bisa coba main-main dengan Java Util Arrays. Di sana ada method sort ya untuk mensorting nilai-nilai yang ada pada suatu arrays ya. Kemudian teman-teman juga bisa coba lihat di case study teman-teman di project ya, mana tahu ada aspek yang bisa diaplikasikan atau bisa dikenai dengan konsep functional interface ya. Silakan teman-teman coba-coba. Oke, saya pikir untuk sesi ini cukup sampai di situ. Kita akan ketemu lagi untuk Lambda. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mulus di sana kalau teman-teman bisa paham konsep yang functional interface ini. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Ciao.